warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta Teguh Rahayu Slamet, dimanapun Anda berada sekeluarga. Selamat berjumpa kembali dengan siaran Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu setia berbagi kaweruh, pangerten, dan pengalaman laku, mengamalkan semua ajaran-ajaran luhur, semua ajaran-ajaran ilmu hak, ilmu hakikat, ilmu hikmah, dan selalu berbagi kawruh dan pangerten untuk menjalani laku luhur Wahyu Eko Buwono, Wahyu Ponco Gaib, laku kasampurnaan urip, laku kumpul nunggal suci, serta selalu berbagi kawruh pangerten dan pengalaman laku ponco laku kunci ngawurip ihsan, dan yang paling utama yaitu kawruh pangerten dan berbagi pengalaman laku ponco laku kunci ngawurip mubarok. Semoga perjumpaan kita di suasana pagi yang cerah kali ini dapat juga membawa kecerahan, ketentraman pada hati kita semua sekeluarga. Karena apa? Kita selalu hidup dengan berpedoman pada selalu eling laku kasampurnaan urip, selalu eling laku kumpul nunggal suci, selalu urip tansah berpegangan pada ponco laku kunci ngawurip ihsan, yaitu kunci ngawurip kebaikan, penuh kebaikan, dan selalu kita berpedoman pada ponco laku kunci ngawurip mubarok atau ngurip yang selalu hanya berharap ridhonya Allah atau keberkahan dari Allah. Para sutresna ingkang minulya, pada kesempatan pagi hari ini izinkan kukuh untuk menyampaikan kawruh dan pangerten serta pengalaman laku yang harus diberbagikan pada episode tahun 2022, episode 007 dengan tema laku satrio sejati dan laku wanita sejati. Bagaimana kesejatian lakunya? Para sutresna pecinta Teguh Rahayu Slamet, channel yang selalu berbagi pengalaman laku semua ajaran luhur yang berbahagia. Mari langsung saja kita seperti biasanya untuk memulai bahasan supaya hati kita termantapkan dengan niat yang tulus, niat yang murni, niat yang suci, serta hati kita bisa legowo, jembar lapang dalam kita membahasnya mulai awal hingga akhir, serta rasa jati kita bisa halus karena sudah bisa noto niat, melapangkan hati dan jiwa, sehingga rasa jati kita juga akan bisa ikut halus dalam pembahasan ini, sehingga selalu kawangku dening kuncoro suci yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Welas serta Maha Asih kepada kita, sehingga awal bahasan hingga akhir bahasan nanti tetap menghasilkan kemanfaatan, kemagunaan, dan kemahananian kalau diwujudkan dalam tindak tanduk bagi siapapun yang ingin mengeterapkannya. Para sutresna ingkang minulya, tema laku satrio sejati, laku wanita sejati itu adalah kesejatiannya laku manusia yang hidup utawi manusia yang melek. Lalu bagaimana itu esensinya dan mengapa harus seperti itu dan bagaimana menjalankannya? Maka para sutresna ingkang minulya,
Sebelum kita langsung memulai membahas, seperti biasanya bagi yang beragama Islam, penghayat laku kumpul nunggal suci yang beragama Islam, mari kita bersama-sama meresapkan Fadilatul Fatihah untuk memulai pembahasan awal ini, dan berikutnya nanti dilanjutkan dengan meresapkan kunci bagi khusus penghayat laku kasampurnan urip, penghayat laku kumpul nunggal suci yang beragama lain ataupun yang berkeyakinan lain. Mari kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya mari kita resapkan kunci bersama-sama bagi penghayat kunci yang berkeyakinan lain atau pemeluk agama lain. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun pangumasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Terima kasih matur nuwun kepada semua para sutrisno sekeluarga dimanapun panjenengan berada. Semoga dengan meresapkan bagi yang pemeluk agama Islam dengan meresapkan Fatihah pendahuluan itu tadi, dan bagi yang pemeluk agama lain meresapkan kunci itu tadi, semoga kuncoro suci dari Gusti ingkang Maha Suci, dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Welas dan Asih selalu disunarkan, dimanunggalkan kepada rasa kita, rasa dalam huruf besar, yaitu rasa yang sudah dimanunggalkan oleh Gusti ingkang Maha Suci kepada jiwa kita, sehingga pembahasan kita nanti awal hingga akhir tetap bisa menghasilkan manfaat miguna lan mahanani apabila dipraktekkan dalam wujud tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tetap saged bisa menjangkau, nyirnaake, menjauhi tumindak yang luput dengan bekal kawicaksanaan dan penguasaan yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Kawicaksanaan itu merupakan kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki, dan penguasaan itu merupakan kemampuan kita untuk menjadi pelaksana kasih dan sayang, pelaksana tresno lan welas asih kepada apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Sehingga kalau itu semua bisa kita tumindakkan, kita laksanakan secara rutin, maka apa yang didhawuhkan, dititahkan oleh Kanjeng Rama Heru Cakra Semana kepada semua para putranya, kita bisa menjadi kitab suci berjalan atau kitab ada makna, yaitu solah bahwa kita selalu berbudi bahwa laksana, bisa menenteramkan diri sendiri maupun menenteramkan siapapun, apapun, kapanpun, dan dimanapun. Itulah laku ngawurip kasampurnan atau laku kumpul nunggal suci atau laku hidup yang mulia. Para sutrisna ingkang minulya, mari kita langsung saja noto niat kita, jembarkan hati kita, serta ngaluskan rasa jati kita untuk memulai bahasan ini. Para sutrisna ingkang minulya, tema kita adalah laku satriya sejati atau laku wanita sejati, atau sejatinya lakunya orang yang hidup mulia utawi hidup sampurna. Apa itu yang dimaksud laku satriya dan laku wanita sejati?
laku satria sejati dan laku wanita sejati. Maksud dari laku satria sejati dan laku wanita sejati tidak lain adalah laku eling marang kuncine tansah. Dados dalam setiap saat, tiap detik, tiap waktu selalu tindak dan tanduknya selalu eling gumantel marang kuncine dhewe. Lalu apa yang dimaksud eling marang kunci? Dan berikutnya kita harus juga menjawab mengapa harus selalu laku eling marang kunci. Yang terakhir kita harus juga bisa mengupas bagaimana caranya supaya kita bisa selalu laku eling marang kunci. Nah, itu adalah PR besar yang harus benar-benar kita singkap untuk bisa kita laksanakan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa menjadi kitab adamakno contoning urip utawi orang kitab suci yang berjalan dalam setiap saat mengkuncorokan kemuliaan, kasampurnan dan keagungan Tuhan yang dititahkan kepada manusia. Para sutresna ingkang minulya, dawuhipun Rama semono, sing dimaksud eling marang kunci itu, yang dimaksud eling marang kunci itu adalah laku dalam pengertian tanda petik lakunya atau laku khusus yang artinya harus diwasesoni atau diwaspadai, diteliti setiap saat. Kelawan apa? Ya kelawan laku kunci, meresapkan kunci terlebih dahulu. Artinya harus diwasesoni siapa yang harus selalu eling yang dimaksudkan tersebut. Aturipun Rama, dawuhipun Rama malih inggih menika yang harus laku eling marang kunci iku lakune wong melek. Nah, apa itu pemahaman lakune wong melek? Para sutresna ingkang minulya, manusia itu terbagi dalam 3 waktu dalam menjalankan aktivitasnya. 8 jam itu seharusnya untuk istirahat atau tidur. 8 jam itu harusnya dilakukan untuk tindakan beribadah atau perbuatan yang baik, dan 8 jam harus dilakukan untuk mencari bekalnya hidup nyata di dunia, yaitu mencari nafkah dan lain-lain, beraktivitas. Nah, selain istirahat yang 8 jam atau tidur 8 jam itu artinya manusia itu melek. Baik melek harusnya melek mata dohir atau mata kasat mata, harusnya disertai juga meleknya mata rohani atau mata batinnya. Itu yang dimaksudkan Romo bahwa eling marang kunci itu lakunya wong melek. Begitu mata dohirnya melek, harus diikuti mata rohaninya juga harus melek. Supaya apa? Dalam beraktivitas dia tidak akan terjerat dengan tumindak yang luput atau tindakan yang luput. Dawuhipun Rama malih, wong melek iku wanci harus dimigateni melek dalam artian mata dohir. Jadi begitu bangun tidur, dan kemudian melek yang arti kedua adalah metek, harus disertai melek mata rohani atau semua tindakan-tindakan yang bersifat rohaninya atau kebaikan, kebencian dan seterusnya. Nah, karena ini tercakup dalam babakan ajaran luhur atau ajaran kelakuan, ajaran laku khusus, maka dawuh melek menika dimaksudkan Romo tersebut harus kita bisa mau masesoni. Jangan hanya ditelan mentah-mentah melek wis pokoknya moto melek. Nah, maksud esensinya lakune wong melek kedah kita harus mencari, itu gunanya orang laku khusus itu. Jadi tetap harus
kita punya jiwa lapang, jiwa legowo, jiwa waseso, teliti, hati-hati, mastiti untuk menyibak makna melek tersebut. Artinya kalau manusia sudah melek mata dohirnya, pasti dia akan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan aktivitas-aktivitas hidup itu kalau tidak dimelekkan juga mata rohani, maka kita dalam hidup itu selalu hanya diwengku atau dikendalikan oleh nafsu tetelu, yaitu akal budi, ponco indro, dan angen-angen yang selalu mengajak kepada kesenangan, kepuasan, sehingga bisa tergelincir kepada tumindak yang luput, menjauhkan dari sesuatu yang baik akhirnya. Itulah yang dimaksud laku melek. Sehingga laku melek mata dohir itu ateges secara otomatis akal budi pakerti atau akal atau budi pakerti nafsu papat yang hidupnya dari pelawanganipun jadi melek mata dohir itu selalu diikuti dengan meleknya akal atau budi pakerti, kemudian meleknya nafsu papat atau pengindro yang bersumber dari pelawangan satu, pangindro moto utaupun peningal penglihatan, selalu berdampak ingin menggapai apapun yang menarik keinginan yang timbul akibat melihat aneka macam propaganda, glamor, pesona duniawiyah yang muncul dari penglihatan mata dohirnya, baik barang-barang mewah, perhiasan, kemolekan lawan jenisnya, dan lain-lain yang sumber awalnya terpikat oleh pandangan mata dohir. Dan yang kedua, keterpikatan yang bermula dari lawangipun pangindro kopeng utawi telinga utawi pendengaran. Nah, ini akan rentan bisa melahirkan juga tindakan yang tidak terpuji, baik itu pendengaran yang bersifat pujian, aleman, anggono, rayuan dan sebagainya, itu bisa menimbulkan yang dielem itu jumawa, gembede, terus lupa diri dan seterusnya. Ataupun kalau kita mendengarkan sesuatu yang tidak mengenakan, itu juga akan menimbulkan dampak kemarahan kita, luapan emosi kita, sehingga akan melahirkan tindakan yang luput juga. Dan yang ketiga, yang bersumber dari pangindra hidung atau erung atau pangambu. Contohnya bau aroma yang memikat, baik itu wangi-wangian parfum lawan jenis, akan menimbulkan syahwat nafsu birahi. Bau-bauan makanan yang sedap dan mantap akan menimbulkan gairah untuk bisa merasakan atau bisa menyantap hidangan yang dibaukan sedap tersebut. Tetapi kalau problemnya uangnya tidak ada atau tidak cukup, maka bisa memicu untuk melakukan hal yang bersifat tumindak luput, baik itu nyopet, nyuri, atau merampas haknya orang lain supaya dapat duit untuk membeli yang diinginkan tersebut. Dan itu adalah semua tindakan yang luput akhirnya. Dan yang keempat, dari pengindra dari mulut atau cangkem, baik itu ucapan atau pangecap atau makan. Yang kalau dari pangucap yang seperti yang tadi, ucapan baik maupun buruk berdampaknya bisa buruk. Ucapan baik mengelulu orang, merayu orang, memuji tapi dengan untuk menjerat atau mengadu domba, dilem kene dikono dielekno, atau bahasa anunya itu memfitnah dan seterusnya, itu akan memicu tindakan yang luput.
Apalagi kalau kita mengucapnya jahat, kasar, kosro, menghina, caci maki dan sebagainya, juga memicu perbuatan yang luput. Jadi dari pangindra mulut ini, dari ucapan saja juga bisa menimbulkan perbuatan yang lucu. Dari pengecapan, makan makanan yang dilarang oleh tatanan gulung maupun tatanan gelar itu biasanya manfaatnya lebih kecil daripada mudorotnya atau bahayanya atau resikonya, baik secara kesehatan maupun kepunahan rantai makanan. Sistem alam itu akan bisa terganggu, dan semua itu akan menimbulkan perbuatan yang luput. Contohnya, kalau kita benar-benar menginginkan supaya aku bisa mangan iwak-iwak teko hutan, hewan teko hutan, akhirnya kita nembak, padahal yang kita tembak burung-burung itu sebetulnya sudah dilindungi oleh pemerintah, sehingga apa? Kita akan resiko menerjang larangan tata gelar dari tatanan negara atau adat. Apalagi kalau tatanan gulung yang dari ajaran agama misalnya yang diharamkan, itu menurut bukti penelitian medis, semua yang diharamkan ternyata berakibat memicu menurunnya kesehatan atau bisa membawa bahaya penyakit lebih tinggi daripada menyehatkannya. Contohnya, alkohol bisa memabukkan, kemudian makanan-makanan berisiko memicu cacing-cacing yang berbahaya, atau bahasa kasarnya tikus itu kenapa sampai diharamkan, karena di sana ada kandungan bahaya benih penyakit yang juga rentan mematikan, dan seterusnya, akhirnya mudorotnya yang besar daripada manfaatnya. Jadi itu kalau kita menginginkan pengecapan atau kecap-kecap kayak ngiseni perut, kalau kita mengumbar nafsu ya tetap akan menimbulkan tindakan yang luput. Dan yang kelima, para sutresna kang minulya, pangindra pangroba kulit yang adanya di semua permukaan kulit ini juga bisa memicu tindakan yang luput. Contohnya ketika kalau lampu padam, satu-satunya jalan kita untuk mengidentifikasi apa yang ada dengan cara pangraba kulit. Dan apapun yang kita raba akan menimbulkan sesuatu ketidakpastian dan itu berisiko. Dan perabaan kulit itu pun juga bisa menimbulkan daya rangsangan birahi dan seterusnya. Sehingga kalau dari panca indera ini juga tidak dikelola, dileremkan lewat eling marang kunci, maka itu bisa mendominasi sumber dari tindakan kita. Nah, para sutresna ingkang minulya, yang dimaksudkan oleh dawuhnya Romo, ketika pengindra kita ini berfungsi mengendalikan secara dominan apa yang akan kita lakukan atau tindak lanjutkan, maka kita juga sudah berarti melekno nafsu kita. Jadi lakune wong melek itu ateges ya lakunya nafsu yang harus juga kita redam. Nafsu kita langsung gregah, urip, dan berkeinginan. Maka untuk meredamnya tetap ilingo marang kunci, ilingo marang suci, ilingo marang rasa, ben ora kelelep nafsu sehingga menimbulkan tindakan yang luput. Maka dari itu, meleknya mata jasmani kita itu harus diikuti oleh meleknya mata rohani dengan apa ya? Dengan tata cara eling marang kunci, ngeresapkan kunci, baik konteks ngeresapkan patrap atau konteks manembah. Ada catatan, patrap kunci konteks
patrap itu ketika kita melakukannya di luar rumah. Artinya sikap kita tidak perlu seperti sikapnya orang Manembah. Karena apa? Supaya tidak menimbulkan fitnah dilihat orang lain. Ya kalau mereka paham dengan ajaran kasampurnan urip, ajaran laku kumpul nunggal suci atau kunci. Kalau tidak, mereka akan salah paham jadi fitnah. Wong kulaku opo. Nah, kan seperti itu. Kemudian kalau patrap dilakukan di rumah itu artinya patrap kita, patrap Manembah. Artinya posisi tangan itu seperti orang Manembah, kelima jari tangan itu tertelangkup bertemu satu yang kiri dan kanan. Ujung jempolan kita empakkan pas di bawahnya lubang hidung, kemudian ujung jari telunjuk keduanya itu kita tempelkan di atas hidung, atau kalau di film-film India itu biasanya dikasih titik merah itu loh di atas hidung, dan pertemuan di antara dua alis, titik pertemuan garis hidung dan garis alis itulah namanya fuso atau dunungi angen-angen, kita tutup dengan ujung jari telunjuk. Kemudian sikap yang sering dicontohkan adalah sikap duduknya seperti anggrek-anggrek di kursi. Tetapi kalau kukuh melakukannya biasanya dengan cara duduk, kaki seperti orang yang astasuku tunggal tapi tidak saling menindih. Jadi jempol kaki kanan dan kiri bertemu sampai jempol jentik bertemu, telapak kaki saling melungkup atau selaling bertemu, dilempetkan. Tuh. Boleh itu langsung saling bersentuhan mepet ataupun diberikan jarak. Bebas. Kenapa sikap-sikap itu harus sikap khusus itu? Untuk mendudut supaya apa? Rohani kita katut. Jadi sikap itu akan bisa dudut katute rasa, katute rasa rohani. Para sutresna ingkang minulya. Jadi cara eling kunci itu dengan cara meresapkan, dan baik cara yang resapan patrap maupun meresapkan sungkem. Sungkem itu berarti sikapnya seperti Manembah yang kuku aturkan tadi. Cetonya solusi dawuhe Rama untuk harus selalu eling marang kunci itu maksudnya eling laku bener, yaitu eling pada rasaning urip. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena kunci itu merupakan urip dalam tulisan huruf besar semua, yang artinya kalau urip ditulis huruf besar semua itu artinya Tuhan yang maha hidup utawi Gusti ingkang maha urip. Jadi gaibnya yang maha hidup. Dan karena kunci ini juga adalah rasa-rasa yang ditulis huruf besar itu, makna hakikatnya adalah gaibnya yang maha melenggahkan rasa itu manunggal. Karena dalam sikap hidup itu adalah laku tumindake raga, meskipun yang menggerakkan berasal dari nafsu, tapi piranti yang digunakan untuk bergerak hidup itu adalah raga, maka harus selalu dibayangi supaya tidak termakan propagandane nafsu dan selalu nurut hawa dan nafsu yang memicu tumindak luput, maka harus juga diselaraskan dengan rasa atau kesucian itu tadi menggunakan laku kunci, patrap kunci, meresapkan kunci atau menembah dengan kunci. Yang artinya kalau rogo itu selalu diiringno marang kunci, berarti unannya kunci, berarti diresapkan ataupun disikapkan menembah akan selalu berdampak tiap aktivitas kita sehingga terfilter dengan gaibnya mahananinya kunci, tumoto bisa menjauhkan tumindak yang luput. Dan ejawanta kejelasannya supaya laku itu benar-benar laku madep dan tetap
tiap tumindak itu selalu harus dikinantenkan sarwa mijil, harus dibarengi dengan laku mijil. Jadi kepingin apa mau apa, semua tindakannya rogo maupun tindakannya rasa, kita selalu mendahulunya dengan mijil. Supaya apa? Ya itu tadi tujuannya, setiap tingkah laku kita tidak dijelungupkan oleh nafsu kita, tetapi rasa kita atau kesucian kita lah yang menguasai, mengendalikan. Sehingga kita akan terjauh dari tumindak luput, tumindak salah, tumindak dosa. Apa itu luput, salah, dan dosa? Koko sudah pernah mengaturkan secara khusus di edisi video 035. Bisa penjenengan simak supaya paham. Apa sih laku yang salah itu? Apa sih laku yang luput itu? Apa sih laku sing dosa itu? Nah, penjenengan bisa mempunyai gambaran yang jelas. Para sutresna ingkang minulya, pertanyaan berikutnya, dan ini adalah yang inti, apakah kalau kita sudah eling marang kunci, apa menjamin bahwa bisa ngeredam tumindak yang luput atau tindakan yang luput itu bisa terjaga atau terhindari? Para sutresna ingkang minulya, kalau kita benar-benar pingin daki nodong dengan pertanyaan seperti itu, maka jawabannya tegas adalah pasti bisa. Kenapa demikian? Kalau setiap tingkah dan laku kita awali dengan meresapkan kunci secara temening-temenan utawi sungguh-sungguhing sungguh, pasti dapat menjauhkan diri kita dari tindakan yang luput. Karena sireng goib, unene kunci, atau rahasia gaib, unennya kunci, atau kalau di bahasa syariat Islam kan fadilah, manfaatnya unen kunci adalah untuk anyirnaake tumindak ingkang luput, untuk menjauhkan dari tumindakan luput, untuk menghilangkan tumindakan yang luput, seperti unen-unen kunci. Yang terakhir, kalimat terakhir adalah kangge anyirnaake tumindak ingkang luput. Lah, ini catatan khusus, kalau kata kerja dalam bahasa Jawa diberikan awalan H dan disisipi NY, maka dalam bahasa rasa itu bermakna kalau dilakukan maka otomatis bisa berwujud maknanya atau fadilahnya atau faedahnya atau kemahananiannya. Lah, contohnya anyirnaake, kalau diberi hawal, kenapa tulisannya tetap hanyirnaake bukan anyirnaake, tapi mocone anyirnaake? Karena ya seperti itu tadi, kalau diberi awalan H itu ateges, kalau itu ditumindakkan otomatis manfaatnya akan diberikan secara otomatis, terwujud secara otomatis. Sehingga kalau kata nyirnaake itu dasar kata kerjanya adalah sirno utawi hilang utawi lenyap utawi enyah, maka kalau sudah mendapatkan awalan H jadi hanyirnaake sisipan NY dan di akhiran E jadi hanyirnaake, maka akan menjadi awalan H ini mengandung maksud hakikat. Bila kita sudah melaksanakan kata kerja tersebut, otomatis rasa dan manfaatnya, mahananinya langsung kita dapatkan, yaitu nyirnakno tumindak ingkang luput. Dan untuk catatan yang kedua, kata luput, tembung luput ini seperti Koko tadi aturkan tentang tembung utawi kata luput secara khusus, Koko sudah pernah bahas di video edisi 035, yaitu lenggahe hakikate salah, luput, dan dosa. Itu apa hakikatnya? Penjenengan bisa simak di video 035. Nah,
Kukuh bisa mengulang secara simpelnya pengertian salah itu seperti ini. Kalau penjenengan punya rencana utawi niat, contohnya mau menjebak orang atau untuk minta elek lah, berencana, contohnya penjenengan si A mau menjebak si B, entah dengan jebakan apapun, tetapi saat sebelum terlaksana itu sudah ketahuan sehingga tidak terlaksana. Nah, tetapi si A ini sudah kelebu salah, itu mintanya sudah salah. Kenapa? Sudah niat buruk. Nah, itu berarti salah. Tetapi ketika si A sudah berencana jelek dan berhasil dilaksanakan, apalagi pelaksanaan itu sudah langsung mencelakakan orang, maka itu jadi pengertian tumindak luput, bukan salah lagi tapi luput karena sudah dilaksanakan dan ada hasil pelaksanaannya itu merugikan. Kemudian maknaipun dosa. Dosa menika ketika kriteria salah dan kriteria luput itu sudah gembleng utawi sudah ngumpul terbukti, maka pengertian tersebut adalah dosa. Wis direncanakno salah, terus bis terpraktekkan salah, tertindak tandukkan salah, terlaksana salah, dan juga bisa merugikan. Lah, maka ini berarti sudah menjadi tindakan yang dosa. Itu pengertian dasaripun. Contoh-contohnya yang komplitnya penjenengan bisa simak di edisi 03 doso gangsal utawi edisi 035. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken, mari kita lanjutkan lagi. Jadi penjenengan juga sudah paham manase duduknya lenggahe salah, luput, dan dosa itu kayak apa, sehingga penjenengan semua bisa membedakannya. Wih, aku tak menghindari salah, wis aku tak menghindari luput, apa meneh menghindari dosa. Jadi yang paling ringan adalah salah, yang menengah adalah luput, yang paling berat adalah dosa. Para sutresna ingkang minulya, kesimpulan sementaranya, laku satria sejati atau laku wanita sejati ini adalah laku eling marang kuncine dhewe, sekaligus adalah merupakan lakunya manusia yang melek. Melek dohir harus segera diikuti dengan melek mata rohaninya, bukan hanya mata dohirnya saja. Melek mata dohir adalah meleknya mata ketika bangun dari tidur sudah tidak tidur. Meleknya mata batin atau mata rohani adalah meleknya kita eling kepada kunci, eling kepada kesucian, eling kepada kebenaran, dan eling kepada rasanya, sehingga kita bisa terhindar dari tumindak yang luput. Karena apa? Melek mata dohir itu selalu kita dibayang-bayangi, dihantui oleh ratu tetelu yang mendominasi gerak langkah kita, cenderung memicu tumindak yang luput. Kalau diikuti dengan meleknya mata rohani atau dengan eling kunci, maka kita akan bisa kemampuan mengendalikan diri dari hawa dan nafsu kita, sehingga menghindar diri dari tumindak yang luput. Dan eling marang kunci itu artinya kita eling marang rasa dalam huruf besar, artinya kita selalu eling marang ingkang moho melenggahkan, mendudukkan rasa yang manunggal kepada diri kita. Kemudian eling marang kunci, eling marang rasa itu juga berarti eling marang suci atau kesucian. Kalau ditulis huruf besar berarti kita eling selalu kepada titahnya ingkang moho suci, ateges Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Welas Asih dan kasih sayang. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken malih. Apa kunci bisa menjamin tindakan kita bisa menjadi tidak luput, terhindar? Jawabannya seperti aku aturkan tadi, pasti lamuno apabila kita melaksanakannya
dengan sungguh dan konsekuen, artinya temen-temening temenan, sungguh-sungguhing sungguh, itu pasti akan mahananinya kita dapatkan. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi adalah minimal kunci tiap hari tidak boleh tidak untuk kita lupakan, harus kita laksanakan, baik cara diresapkan, apalagi kalau di rumah dengan cara sungkem, artinya patrapnya seperti orang manembah. Minimal itu 2 kali sehari. Waktunya yang tidak boleh tidak itu jam 6 sore lebih 6 atau lebih 5 menit setelah sholat maghrib itu waktunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jam 12 malam lebih 5 atau lebih 6 menit. Atau waktunya Titiyoni mau datang. Atau waktunya Titiyoni. 2 waktu itu tidak boleh kelupaan, harus. Supaya apa? Melatih bahwa dohir kita bisa dikendalikan selalu oleh rohani kita. Kelawan apa? Kelawan mahanininya kunci itu tadi. Kalau patrap saja itu enggak menggunakan sikap manembah, tetapi kalau dilakukan dengan cara sungkem itu berarti sikapnya sikap manembah. Tapi kalau di rumah dan punya ruangan tersendiri, kamar tersendiri, kuku rasa dan sarankan menggunakannya dengan cara sungkem. Supaya apa? Lebih mantap. Jadi hati, jiwa, raga kita bisa langsung madep kepada Gusti Ingkang Maha Suci, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Welas dan Maha Asih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken. Lalu makna temen-temening temenan, sungguh-sungguhing sungguh, estu-estuning estu itu bagaimana? Yaitu tadi minimal kita melakukan 1 hari itu 2 kali. Kemudian kalau mau tidur, begitu bangun tidur langsung resapkan kunci. Caranya sama, kalau kita masih di dalam rumah tidak ada siapa-siapa orang luar, menggunakan cara sungkem atau cara seperti sikap manembah. Tetapi kalau kita nginep di orang lain, ada teman yang melihat yang bukan pelaku kunci, jangan pakai sikap seperti itu supaya tidak menimbulkan salah paham, fitnah, dan lain-lain. Yang ketiga, jadi yang pertama minimal 2 kali antara jam 6 lebih 5 dan jam 6 lebih atau jam 5 lebih 6 menit. Yang kedua jam 24 lebih 5 atau lebih 6 menit. Kemudian melakukan yang kedua kali adalah tiap mau tidur dan tiap begitu bangun tidur. Dan yang ketiga, dikala kita nemahi atau nemui kegalauan, keresahan, kekhawatiran, ketakutan atau hati gundah yang tidak pas dan lain-lain, jangan lupa lalu buru-buru langsung resapkan kunci dengan cara patrap maupun cara sungkem, tergantung situasinya. Kalau tidak ada orang yang melihat, gunakan langsung sikap sungkem supaya mantap, sikap yang manembah. Dan berikutnya saat yang keempat, cara melatihnya itu ketika kita menjumpai keributan, demo, kekacauan atau chaos, atau ada orang ngamuk yang kita temui, dihadang jambret misalnya, dihadang rampok, dan lain-lain yang bisa berisiko terhadap keselamatan kita, maka buru-buru penyerahan nepi sebentar atau diam sebentar, mengingat kunci saja. Kalau apabila keributannya sudah tidak bisa dihindari, kan kita nggak ada kesempatan untuk mengunggulkan. Itu sama dengan sudah meresapkan kalau sudah iling. Karena apa? Karena kita minimal sudah 2 kali meresapkan maupun sungkem kunci jam 6 sore lebih 5 menit atau lebih 6 menit, dan jam 24 malam lebih 5 atau lebih 6 menit. Itu berarti mahanannya sudah manjing dalam jiwa dan raga kita. Sehingga saat kita begitu eling kunci sudah otomatis seperti kita meresapkan kunci. Apalagi eling kita wujudkan lagi dengan cara mengeresapkan maupun
sungkemkan kunci lagi, itu malah lebih luar biasa mahananinya. Dan berikutnya para sutresno, ketika kita menjumpai resiko bahaya alam, kalau ada bencana, banjir, atau ketika tiba-tiba kita di perjalanan yang jauh dari perkampungan, hujan deras, angin ribut, ada geluduk, petir, dan seterusnya, jangan lupa langsung menepi sebentar, patrapkan kunci dengan cara meresapkan maupun dengan cara sungkem. Nah, itu akan kita bisa manunggal lagi, bukan hanya dengan rasa kita, tapi dengan kesucian dan dengan yang maha suci. Artinya kita diwengku keselamatan kita. Atau apabila kita lagi melakukan perjalanan buru-buru, sehingga apa? Kita terpaksa mempercepat daya pacu kendaraan kita, baik sepeda motor, mobil, maupun kita naik kendaraan umum. Lu supaya ke ugal-ugalan daripada penjenengan tidak pasti galau, resapkanlah kunci. Maka insya Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa akan mewengku keselamatan kita tetap menjadi teguh, rahayu, selamat. Dan suasana yang terakhir yang harus kita melatih untuk matrapkan kunci atau meresapkan kunci atau sungkem menggunakan kunci, saat kita bertemu dengan hewan-hewan atau satu galak, makhluk-makhluk gaib yang bisa berdampak terhadap keeroran kita, kalau kita benar-benar keimanan kita masih tergelincir. Contohnya kita ternyata dalam perjalanan, loh kok moro-moro dihadang onok makhluk buas, makhluk gegirisi, atau masuk makhluk beracun, hewan beracun, segera jenengan menepi, langsung patrapkan kunci. Begitu selesai matrap kunci, juga sekali lagi jenengan niatkan menghadiahkan untuk makhluk yang menghadang kita, langsung penjenengan sambatkan, panggonamu duduk nggih kono, minggiro, ngaliyo, baliyo, tentrem, tentrem, tentrem. Fa insya Allah ini pasti makhluk tersebut akan menghindar. Tapi kita juga berusaha menghindar. Dan itu sudah dibuktikan beberapa kali oleh Kukuh maupun semua kadang yang nyuwun kunci melalui Kukuh sudah dipraktekkan. Bahkan ada memang yang katanya diindikasikan ular tersebut sebetulnya ular penunggu, tapi ketika rumahnya itu dikontrakkan, yang kontrakkan tuh selalu berbuat asusila, sehingga sering didatangi ular hijau yang ada jenggernya, selalu mendatangi kalau setiap yang menghuni orang yang kontrak rumah tersebut berbuat yang tidak baik. Dan ketika beliau kontak karena kepanikannya, kok ulo mesti ulo iki ijo gede melungker di tengah-tengah ruangan tamu, sehingga apa, lalu lintas keluar dari kamar tidak bisa, mau ke dapur nggak bisa, ke belakang nggak bisa. Bayangkan ular hijau yang besar dengan jengger yang merah, apa gak ngeri. Kukuh aturan lo, wis laku kunci kok bingung, wis sampe lenggap matrap kunci, terus mari matrap kunci, delengen meripate matanya si ular itu sambil disambat, aku wis tak kincimi kunci, wis tak sampurnakno, ngaliyo panggonamu ojo nggih kene, tutuk nggih kene, baliyo tentrem, tentrem, tentrem. Dan dipastikan tidak sampai lebih dari 7 detik pasti ular tersebut akan keluar. Dan anehnya keluarnya itu sebelum sampai di luar yang akan hilang dari pandangan mata, dia pasti noleh dulu kepada yang matrapkan kunci. Dan itu sudah terbukti pada teman-teman kadang yang minta kunci, laku kunci melalui Kukuh. Dan alhamdulillah manfaatnya luar biasa. Sehingga kita akan bisa mengikis isu-isu gaib, isu-isu kiriman orang dan lain-lain. Jadi isu-isu fitnah dan lain-lain itu akan nyimpang dengan sendirinya. Terus kemudian kita mengingatkan kepada yang kontrak, itu kita nggak akan salah paham. Itu loh dalam keyakinan saya yang saya ikuti laku seperti ini, itu tandanya seperti ini, mohon jangan salah paham. Kalau nggak percaya, kalau penyelam tetap gitu, nanti dia akan kembali lagi. Dan benar kalau dia betul tidak luput lagi,
ular itu kembali lagi. Gak ganggu tapi ya jengger ngadrek jrek ambek melungker nggih tengah-tengah ruang tamu mosok iso liwat kate metu. Wedi. Wong ulare bentuk ijo, jenggere abang, motone abang. Mengerikan. Nah, itu kalau dari makhluk yang menggigirisi atau makhluk buas sama saja, hewan sebuas apapun juga seperti itu. Begitu matra kunci penjenengan sambat dengan cara apa? Kon wis tak kirimi kunci kanggo sampurnane. Mula nyingkriya minggiro baliyo tentrem panggonamu dudu ana kene. Sudah cukup sambil menatap matanya. Itu. Dan kalau ini pengalaman biasanya awal-awal menjalankan kunci itu selalu kalau tanda-tanda memahanani itu kita didatangi arwah-arwah gentayangan baik itu karena kecelakaan, bunuh diri dan sebagainya mendatangi kita. Jangan takut, jangan wasmelang, itu tandanya mereka itu ingin dikirimi kunci oleh kita untuk supaya bisa matinya sampurna. Begitu penjenengan kirimi sebelum baca kunci, Gusti Ingkang Maha Suci, saya niat untuk matra kunci untuk saya kirimkan kepada arwah yang gentayangan ini yang mendatangi saya. Mohon berikan kasampurnaan. Baru penjenengan nafatkan kunci. Setelah itu penjenengan sambat ya, wahe si fulan, wes kue baliyo tentrem, wes marit aku kirim kasampurnaan nganggo kunci, baliyo maneh tentrem, maka dia langsung menghilang dan dia tidak akan bisa ganggu. Dan itu sudah beberapa kali terbukti baik kuku sendiri maupun teman-teman kekadang yang nyuwun kuncinya dari kuku. Dan alhamdulillah itu menjadi sesuatu yang sederhana tapi manfaatnya nyata. Inilah paseksen yang harusnya semua kadang dan putra romo menjalankan setiap ada kejadian apapun supaya bisa mendapatkan kaseksen. Semakin kita yakin bahwa laku kunci itu bukan laku yang jelek tapi manfaat. Para sutresna ingkang minulya, kesimpulannya kalau kita ini ingin bisa lakune kasampurnane laku satria sejati utawi lakunya wanita sejati, kita harus benar-benar tansah eling marang kunci, tansah migatekake, biasaake ana apa-apa kunci ora ana apa-apa kunci, arep turu lamun wungu tokok turu langsung kunci, nemahi kahanan apa wae galuh ora pasti, kuatir uwas ragu dan lain-lain langsung kunci, nemahi kerusuhan chaos kahanan ing dalan utawa ing papan ngendi wae yang bisa membahayakan keselamatan diri langsung kunci, nemuhi makhluk halus apa wae, makhluk jahat apa wae, makhluk gegirisi apa wae, satoh kewan, satoh galak dan seterusnya kudu di resapno kunci langkung rumiyin. Lan untuk menghindarkan diri dari bencana dan sebagainya, resiko bahaya juga kita tansah harus laku kunci. Artinya semua tindak tanduk kita harus kita dilambari kunci. Setiap perbuatan yang akan kita lakukan kedakinan tanan sarwa mijil dilambari lebih dahulu dengan cara mijil supaya apa? Kita ngeklopkan nunggalkan diri kita supaya kita tidak manunggal dengan karepe nafsu tetapi karepe rasa jati atau karepnya dari kuncoron ingkang maha suci yang nuntun tindakan perbuatan kita, sehingga hasil akhirnya kita selalu menghindari tumindak luput, selalu kita terhindar dari keluputan. Dan itu adalah kesimpulan kita laku
sejati, lakune satriya kang sejati, lakune wanita kang sejati, yaiku lakune kasampurnaning urip ingkang sejati. Para sutresna ingkang minulya, mugi napa ingkang kuku aturaken, kuku sampaikan hari ini juga tetap akan menghasilkan, neteskan manfaat miguna lan mahanani bagi siapapun yang berkenan untuk mempraktekannya, sehingga kita dalam mempelajari laku kasampurnan urip, laku kumpul nunggal suci, laku wahyu panca gaib, laku wahyu eko buwono ini kita tidak hanya pamer kemingsun, tetapi kita lebih mendisiplinkan diri untuk mempraktekkan diri sendiri, baru menerima kesaksiannya pasaksen kita sebarkan bagi siapapun yang membutuhkan supaya bisa mengalami pasaksen yang sama, bermanfaat bagi hidupnya nyata. Nah, inilah yang tembung yang seperti kuku aturkan, yang diaturkan oleh diwanti-wanti oleh guru tarekat mursyid kuku dulu. Kowe lamun laku ajaran liya kudu iso ngugemi, membuktikan dulu, aja dipercaya lamun durung dinyatakno, lan aja dilakoni lamun gorong dimangerteni. Ateges apa? Kalau kita sudah menjalankan secara disiplin seperti ini, dalam tiap detik, tiap saat, tiap waktu, tiap semua kegiatan, maka pasti akan memberikan pasaksen kepada kita atau pembuktian bagi kita. Dan sehingga apa yang disanapkan oleh guru mursyid kukuh yang tadi, ojo dipercaya lamun durung dinyatakno, ojo dilakoni lamun durung dimangerteni, itu terbukti. Jadi bahasa yang lebih ideal, lebih bijaksana itu seperti itu daripada ojo mung tembung jare tapi kita masih suka berdebat saja. Ada kadang dan putra menyampaikan informasi seperti itu, walah iku kok ngono lak duduk ajarane Rama. Rama itu penerima wahyu, beliau waskita, pasti cara memberikan ajaran, menyampaikan pada satu dan yang lainnya ada bahasa-bahasa yang juga diwigatani oleh Rama, diteliti oleh Rama. Lek isik koyok ngene tak sampaikan dengan kalimat koyok ngene, pasti orang ini bingung tambahan. Karena beliau itu waskita, pasti bahasa yang dipilihkan untuk masing-masing kadang maupun putra pasti tidak sama. Makanya ada pasaksen yang juga cukup kondang, bukan asing lagi. Setiap Romo itu menyampaikan, baik itu orang Jerman, orang Jawa, orang Cina, orang Sunda, orang suku apapun atau bangsa apapun, atau negara manapun, dia akan menerima sesuai dengan bahasa masing-masing. Dan itu sudah terfilter kapasitas masing-masing, sehingga tidak ada pemahaman yang tidak kurang melebihi kapasitasnya atau melebihi kapasitas orang yang mendengarkan dimaksud. Dan itulah yang harus dipahami, diwasesoni oleh para kadang dan putra Romo, sehingga dalam sepak terjang nanti tidak memicu perbedaan yang tajam. Jangankan kepada orang di luar penghayat laku kunci, sesama penghayat laku kunci saja sampai detik ini masih belum bisa menyatu secara padu. Buktinya setiap Novemberan kan ada di sana, seperti ada kubu yang berbeda menjalankan wong wek sak godaan gitu aja lo, kita nggak bisa satu dalam merayakannya. Itu buktinya bahwa kita itu harus benar-benar yang kita kejar adalah menerima laku wicaksana dan panguwasa. Apa itu wicaksana? Wicaksana itu kita supaya diberikan kemampuan untuk menjangkau kebenaran yang hakiki. Apa itu panguwasa? Panguwasa itu adalah kemampuan supaya kita bisa menjadi pelaksana kasih sayang, pelaksana tresna welas asih kepada apapun, siapapun, dimanapun, bagaimanapun, dan kapanpun. Kalau itu sudah kita bisa menerima itu, atau diberi hadiah seperti itu oleh Kanjeng Gusti Ingkang Maha Suci, maka kita bisa menindakkan wicaksana dan panguwasa secara benar, sehingga nyerna akan tumindak ingkang luput tadi pasti bisa tergayuh oleh kita. Kurang dan lebihnya kuku mohon maaf kalau ada atur kuku yang lepat, yang tidak sesuai dengan keinginan kenan panjenengan, pasti itu dari
pribadi kuku yang hina, naif ini. Tapi kalau apa yang kuku aturkan ini ada manfaat, kegunaan dan mahananinya, insya Allah itu hanya langsung dari kuncoro suci Gusti ingkang Maha Suci. Pramila billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pada episode yang berikutnya, episode 008. Matur nuwun, terima kasih. Rahayu.